Malam guys, masih bertemu dengan saya ya dalam vlog yang keempat Bincang Angler Nusantara. Di sini udah ada salah satu narasumber saya yaitu Mas Heri. Mas Heri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik saja. Mas Heri ini salah satu dia itu bisa dibilang nggak begitu suka mancing, tapi dia ketika mungkin lagi free dia diajak buat mancing, dia mau sih kalau waktu itu ya. Soalnya ini kejadian hampir 3 tahun yang lalu ya. 3 tahun yang lalu ya, waktu kita kan malam-malam itu sebenarnya itu spontanitas sih, karena kita pas kalau nggak salah itu malam minggu ya. Malam minggu itu kan kita lagi emang bener-bener free kan, gabut juga. Itu saya WA, sebenarnya ada orang tiga, yang satunya ada Mas Ivan, cuma sekarang dia udah pulang ke Riau jadi nggak bisa untuk jadi narasumber saya juga di sini. Waktu itu kita berangkat kalau nggak salah itu sekitar jam 10-an ya, apa jam 10-an ya, jam 10-an itu dari nggak terlalu malam kan. Iya, dari Jogja jam 10 itu sampai tempatnya Kang Jum itu hampir jam setengah 12 ya. Setengah 12. Kang Jum itu dia itu bisa dibilang porter, penjual umpan buat rock fishing juga. Dia sampai sana itu jam setengah 12 malam. Di sana ya sempat ngopi, ngobrol. Singkat cerita, saya, Mas Heri sama Sapi yang Mas Ivan yang udah sekarang tinggal di Riau, kita berjalan sampai naik kan dari tempatnya Kang Jum kan naik sepeda motor ya sampai Pandasidahan itu loh. Karena malam minggu kan Pandasidahan emang rame ya, karena salah satu tempat wisata yang ada di Gunung Kidul juga ya. Nah, sampai Pandasidahan itu hampir jam 12 lah, jam 12 itu kita udah mulai start jalan ya menuju spot ya. Dalam perjalanan menuju spot, karena dari awal kita pengennya di spot sinden sih, ketibaannya karena kita udah berangkat malam cari spot yang enak aja lah, karena tujuannya refreshing, cari spot juga di sinden aja. Kita udah mulai naik dari pantai, naik di arah spot sinden itu. Dari tanjakan pertama itu arah spot sinden itu ada hutan pandan. Dari awal kita sebenarnya nggak curiga ya, Slow aja karena kita referensi kan, maksudnya kita free kan, pengen hiburan kan, jadinya kan pengennya jalan-jalan lah sambil mancing kan. Kalau saya kan gitu aja. tapi waktu di jalan itu kita di hutan pandan kan udah jalan gitu. Kita itu harusnya sih logikanya kalau dari Pantai Sidahan ke spot sinden mungkin 20 menit itu udah sampai ya, 20 menit ya, karena pulangnya kita 20 menit kan. Tapi si kita kan ya, tapi ternyata luar biasa sekali guys. Jadi kita itu bertiga cuma berjalan terus di area pandan-pandan itu, masih inget itu muter-muter terus, malah kita sempet arah turun ke pantai lagi ya itu. Saya masih ingat Mas Heri itu sandal kan pakai sandal dia Mas, sandalnya ditaruh tangan karena saking capeknya udah lemes kayak gimana lah. karena kayaknya waktu itu posisinya hujan ya, maksudnya nggak terlalu deras tapi Iya, gerimis itu. Iya, itu kita jalan terus. Artinya bahwa di situ kita nggak ada rasa curiga. Kita jalan terus. Ya emang capek sih, nggak tahu ini karena kondisi kita kurang fit jadi ngaruh di pikiran kita sehingga kita nggak sampai nemukan spot itu atau gimana, kita nggak tahu sih. Artinya kita jalan sampai lama loh itu. Bisa dibilang hampir 6 jam loh. ya. 6 jam karena kita ngeliat spot udah pagi loh itu. Udah pagi dari jam 12-an sih sampai spot itu hampir jam 6-an ya. Sampai kita ketemu itu orang-orang yang di pantai itu sampai bawah kan, kita naik lagi kan. Lama sekali itu perjalanan, nggak tahu sih karena kalau logikanya mungkin karena kita merasa capek tapi dipaksain ya. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang mistisnya, mungkin dari kalangan rock fishing mungkin pernah banyak yang mengalami hal serupa seperti yang kita alamin. Kita di jalan itu muter terus, itu yang jadi acuan kita itu ketika jalan kok nggak sampai-sampai, tapi ketika
udah pagi kita tahu bahwa kita jalan tuh ngelewatin yang pagar Pulau Kalong itu loh. Pagar Pulau Kalong, kita ngeliat ke arah selatan tuh ternyata spotnya udah kelihatan. Udah, kita langsung bertiga langsung ke spot tersebut. Sampai spot, ya udah karena capek, saya masih inget Mas Heri sama Mas Ivan itu cuma tidur. Emang tidur dulu mungkin karena saking capeknya, tapi karena saya pribadi kan pengen langsung mancing, saya langsung mancing. Ya artinya bahwa itu salah satu pengalaman yang bisa dibilang di luar logika. Harusnya cuma butuh waktu 20 menit ke spot sinden itu yang jadi apa, sampai sekarang itu apa ya, artinya masih Gak mengganjel lah, mengganjal ganjelin iya. pikiran kan. Jadi- Sama walaupun itu udah lama 3 tahun kan, tapi kan tetap mengganjel loh. Kenapa kok pulang aja kemarin cuman 20 menit 20 menit, tapi saat kita berangkat entah itu lelah ataupun ada hal yang mistis saya juga nggak tahu kan. Yang penting kejadian itu real. Kita berangkat, kita sampai spot, kita muter-muter satu gunung, turun naik lagi itu udah luar di biasa. luar apa kita semua gitu loh, teman-teman gitu loh. Ya mungkin dari kalangan teman-teman yang pernah mengalami hal semacam itu sebenarnya banyak yang cerita juga. Kadang ada ketika kamu ngerasa nggak beres dengan situasi ketika mungkin dalam perjalanan menuju spot, terus ngerasa bahwa kok ini kayaknya kita disesatkan. Katanya ada yang, kalau orang Saler itu ada yang tradisi atau gimana kan, dia copot kaos terus dikipat-kipatkan di daras kita. Iya. Jadi itu apa, pandangan kita bisa langsung fresh, bisa terlihat. Tapi di sisi lain mungkin itu masalah kepercayaan ya, masalah kepercayaan. Mungkin ada yang lain, kadang ada yang kita suruh istirahat sebentar, kita mungkin kalau bawa apa buat masa itu kita ngopi dulu, terus kita ngerokok dulu, itu Intinya juga otak kita fresh aja lah, iya itu biar sih. nggak terlalu lelah kan, kita Iya. bisa jernih memikirkan. Itu kalau logika, bukan logika, kalau naluri kita manusia kan, kayak tubuh kita lelah kan, kita kan mesti pandangan entah itu Betul. pikiran itu kemana-mana, atau oh ini jalannya ini, oh ini bukan di sini kan, kita harus turun lagi kan, entah itu. Itu sangat apa ya, ceritanya sangat dibilang wah luar biasa sekali. Itu sampai kita pulang mampir ke tempatnya Kang Jum itu yang orang sana asli juga sempat bilang, kok iso yo, kok sampai tersesat lama seperti itu. Ini tersesat kayak disesatkan seperti itu. Tapi di selain Kang Jum juga pernah cerita bahwa ada si orang sana asli itu bahkan mau ke tempat yang sering kali dia kunjungi itu pun sampai disesatkan sampai 1 hari atau berapa hari itu juga pernah. Mungkin dari kalangan rekan-rekan yang tahu mengenai hal semacam ini kasih masukan kepada kami lah, ini kepada saya, apa yang harus dilakukan. Mungkin ini buat jadi pengalaman bersama lah, artinya biar seandainya ada angler lain yang mengalami hal serupa ketika kita perjalanan menuju ke spot, dia bisa dikasih masukannya dan bisa ditulis di kolom komentar. Mungkin sekian vlog dari saya. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Heri Oh iya, buat sama-sama. waktunya. Sampai ketemu lagi, sehat Oke. terus pokoknya. Sampai jumpa.